Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua di sini. Urban Paradox mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Balik lagi. Kemarin Nadia minggu lalu nggak ada. Iya. Dia lagi ada kegiatan di kampus, guys. Lagi ada ikut lomba, dan doain semoga lombanya sukses lancar. Amin. Hari ini balik lagi bareng Adia nih. Di minggu berapa nih Adia kita? Di minggu ke 2 apa ketiga nih? Ketiga ya, 2 menuju 3 lah ya. Nih, kita bakal bawa lagi berita-berita fenomena Betul, di awal tahun ini. Masih awal-awal tahun ya, masih hangat banget. Baru mulai 2026 berita-beritanya. Yang pertama ada apa itu Adia? Yang pertama nih ada Pak Syahwardi selaku warga mengusul cabut SIM perokok ke MK. Jadi Pak Syahwardi ini merupakan salah satu warga yang resmi melayangkan gugatan ke MK atau Mahkamah Konstitusi terkait aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tuntutannya itu soal pengendara yang merokok di jalannya. Betul. Jadi Pak Syah ini merasa resah gitu ya, karena seringkali bertemu dengan pengendara yang merokok di jalan dan itu membahayakan orang-orang di sekitarnya. Iya, bukan cuma dirinya sendiri, tapi orang-orang di sekitarnya bisa kena abunya lah. Betul. Jadi sebenarnya juga untuk undang-undang lalu lintas dan pengendaraan itu sebenarnya sudah ada, tapi masih yang samar-samar gitu katanya dan belum sepenuhnya dijalankan. Oke. Dan Pak Syah ini pengen pemerintah tuh konkret gitu sama aturannya dan lebih spesifik pengendara yang merokok di jalan. Dalam permohonannya, Syahwardi menekankan bahwa keselamatan di jalan raya adalah bagian dari hak konstitusi warga negara untuk hidup sejahtera dan aman. Ia menilai jalan raya merupakan ruang publik dengan resiko tinggi. Karena memang mobilitas di jalan raya, pengendara kan bertemunya di jalan raya. Takut jangan sampai yang pulang kerja gitu kan, orang udah capek pulang kerja, karena di jalan tuh menemukan banyak karakter manusia. Iya, ada yang lagi galau, ada yang lagi capek, lagi pusing, entah di kerjaan, di keluarga, entah pasangan, baru putus kan jalan, kena abrok, makin mau nangis gitu ya, nangisnya ya karena kelilipan. Nah itu komen-komennya juga dia itu, coba. Nih banyak yang bilang setuju, mata kita bukan asbak. Buat kalian yang masih merokok di jalan sambil bawa motor, bawa mobil gitu ya. Iya, teman-teman juga bisa lihat di sosial media itu ada banyak banget korban yang speak up. Jadi beberapa kali tuh sebenarnya ada cukup banyak korban yang bahkan sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Ya. Iya, matanya bengkak dan segala macam. Karena ada infeksi lah. Ada yang waktu itu merah banget matanya gara-gara abu kalian tuh harus lebih berat nggak sih, karena itu termasuk percobaan mencelakai orang lain. Terus nih, jangan takut menegur perokok berkendara karena mata kita bukan asbak. Nggak jarang juga ya di sosial media tuh ada beberapa orang yang udah berani buat menegur para perokok, tapi ada juga beberapa perokok yang masih arogan, tapi ada juga yang masih bisa dikasih tahu gitu. Ya, kita sama pengguna jalan saling mengingatkan lah ya, buat teman-teman yang masih ngerokok ya ingatkan. Kalau memang diingatkan sekali masih ngelawan, ingatkan lagi. Kalau memang tampar. Nah, kalau itu memang jadi wajib memang cabut SIM ya, dicabut SIM-nya ya, usulannya dicabut SIM-nya bagi pelanggar lalu lintas yang memang masih merokok di jalan ya. Kalau dari kakak sendiri gimana? Setuju nggak? Harusnya hukum sosial juga. Kita kebiri. Waduh. Nah yang kedua ini ada patung macan putih di Kediri yang viral kini resmi punya hak cipta. Enggak ingat nggak waktu itu yang patung
yang apa macan macan tapi bentukannya sebenarnya kurang gagah seperti kurang macan ya. proporsional Iya. layaknya macan ya, tapi ini resmi memiliki hak cipta. Wah. Nah, patung macan yang kemarin sempat viral kini menjadi ikon sekaligus identitas desa Bolongjeruk, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Patung macan putih ini resmi memiliki hak kekayaan intelektual atau hak HKI atau hak paten sebagai bentuk pelindung hukum atas karya seni masyarakat. Dan kabarnya kan patung ini juga menjadi penggerak ekonomi dan UMKM baru di karena jadi sekitar sana. tempat berkumpulnya warga. Iya, ya. jadi ikon baru gitu. Jadi Banyak ikon orang baru. yang kepo mau foto-foto dan akhirnya banyak juga warga yang berjualan di sekitar Berjualan sana. sekitar, tapi ya tetap harus tertib ya, Iya, bersih, betul. jaga kebersihan. Yang awalnya jadi ikon yang nggak disangka lucu, jadinya sekarang malah rame dan jadi penggerak UMKM. Keren banget nih. Desa mana tadi? Desa Bolongjeruk, Kabupaten Kediri. Jatim. Komen-komennya juga zebra, kudanil, kucing jadi satu. Iya, ada bentukannya, nanti editor tolong kasih gambarnya di atasnya, ngingatin teman-teman ping. Ya, tuh ini gambarnya ya. Itu kata salah satu Urbaners yang komen penggabungan antara zebra, kudanil, Iya, sama kucing. Jadi sebenarnya bukan macan apa gimana ya? Iya, kok nggak ada macan-macannya sih. Tapi ya karena sudah didaftarkan jadi jadi identitas desa. Wah, respect lah buat pemerintah desanya yang sudah menciptakan itu. Tuh komennya lagi. Tujuan nggak mirip macan beneran, kata Pak Kadesnya itu biar nggak bikin takut anak kecil. Oh, itu alasannya kita nggak tahu loh. Sama tahu memang betul kan. Kalau dibikin macan betulan anak kecil jadi takut lewat situ. Kalau lucu imut kan jadi anak-anak juga bersahabat sama anak, nyaman. Terus nih ada yang bilang seni yang berfungsi bagi kemakmuran. Dan kabarnya kan katanya ikon baru ini tuh anggarannya kecil. Karena terbatas itu juga jadinya cukup lucu ya. Cuman ini seharusnya bisa jadi hal yang di mirror lah buat pemerintah daerah lain yang kadang tuh anggarannya tuh nggak perlu besar gitu kan Kak. Wah, kayak mana tuh? Gimana tuh? Ya respect lah buat pemerintah desanya yang sudah membangunkan. Oh, ini bukan cuma membangun patung, tapi perekonomian di sekitarnya. Anak-anak jadi datang ke situ beli perputaran uang, ekonomi. Jadi tempat wisata baru juga. Bahkan ini aku yakin orang-orang kota ya pengen ke sana buat foto di sana aja. Bukan buat teman-teman di daerah sana aja ya Kak ya. Tuh yang ketiga ada apa dia? Nih selanjutnya ada dari layar Minecraft, nenek usia 81 tahun biayai pengobatan kanker cucunya hingga sembuh. Gimana ini seorang nenek berusia 81 tahun bernama Su Jackpot berhasil membantu cucunya bernama Jack Self berusia 17 tahun melawan kanker. Dengan tekad kuat, nenek ini memulai petualangan di dunia game Minecraft dan menjadi seorang streamer YouTube untuk mengumpulkan dana pengobatan. Nah, kini Jack selaku cucunya sudah dinyatakan bebas dari kanker dan merasa terbantu. Jadi nenek ini mencari uang untuk membiayai pengobatan cucunya lewat menjadi streamer ya, streamer gamer Minecraft ya. Tuh nenek-nenek 81 tahun masih punya tekad ya kok. Tuh itu contoh salah satu usaha tidak mengkhianati hasil. Tuh buat masih tidur masih rebah-rebah. Bangun. Kok aku gini-gini aja ya gini-gini aja kalau tidur terus ya kan. Gini aja kamu gini terus kamu. Ini salah satu motivasi ya buat teman-teman. Dan ngingetin juga ke kita masing-masing gimana sayangnya nenek-nenek kita dulu yang mungkin sekarang masih hidup dan tinggal sama kita atau mungkin sudah pergi luar gitu. Tapi nenek-nenek kan sepertinya selalu sayang cucu ya, selalu nyelipin duit. Apalagi cucu pertama ya. Iya. Adia cucu berapa? Adia cucu pertama. Adia pantas disayang banget tuh. Kelihatan disayang banget.
nih apa tujuan utama kanal tersebut adalah untuk meringankan beban finansial kemarin untuk pengobatan kankernya. Jack dia didiagnosis menderita sarkoma pada tahun 2024 lalu dan telah menjalani lebih dari 200 sesi kemoterapi yang melelahkan. Nah, kemoterapi kan juga katanya apa ya, menguras energi banget ya. Iya. Apalagi sebanyak 200 kali dan tapi akhirnya sudah dinyatakan sembuh ya. Iya. Dinyatakan bebas dari kanker. Bebas. Respect lah ya, respect. Nih komen-komennya juga. Minecraft itu salah satu game yang aku mainin buat healing habis sibuk berkegiatan, so relaxing, apalagi yang suka dekor, seru banget. Benar, jadi apa ngewujudin rumah impian versi di game dulu ya. Dia main Minecraft juga. Sempet main sih Sempet dulu main, waktu masih sekolah kayak gitu. Sekarang sudah kuliah. Sering bilang nih sehat-sehat mbah, waduh. Ingat nenek masing-masing nih ya. Nenekku pahlawanku, pantangku, sehat-sehat yang kaku. Ya, yang keempat ini ada panda raksasa, bukan lagi hewan terancam punah di alam. Iya, wah. Apakah kita bisa mulai melihat panda? Panda lagi ya, iya. Karena kemarin kan sempat menjadi salah satu hewan yang terancam punah. Betul. Dan setelah bertahun-tahun melakukan upaya konservasi, pemerintah Cina kini menggolongkan panda raksasa sebagai hewan rentan, bukan lagi terancam punah seperti sebelumnya. Kini panda hidup dengan populasi di luar penangkaran mencapai 1.800. Wow, Ada satu panda tuh temanku tuh matanya gitu. Waduh, beda lagi dong itu pandanya ya. Beda ya. Kurang tidur itu. Itu panda kurang tidur. Bawa aja ke penangkaran gak apa-apa. Cuma agak kurus tuh temanku tuh. Aduh, gak gemoy, gak lucu kayak panda dong ya. Pandu. Ada kumisnya di kepala. Nah, Kepala Departemen Konservasi Alam dan Ekologi Kementerian Lingkungan Cina, Cui Sung Hong, mengatakan bahwa reklasifikasi adalah hasil dari kondisi kehidupan yang lebih baik dan upaya Cina dalam menjaga habitat panda tetap terintegrasi. Karena memang panda ya sampai saat ini aku tahunya ya di Cina ya. Iya, dan nggak di semua kebun binatang itu dihadirkan karena kan kemarin itu masih terancam punah ya. Jadi masih kalau bisa dihidupkan di habitatnya dulu di Cina gitu. Ya. Apakah kita bisa mulai melihat panda di Indonesia lebih sering gitu dengan sekarang sudah nggak termasuk hewan yang terancam punah ya? Iya. Semoga terus berkembang gitu iya, kan. Jadi kita juga nggak perlu jauh-jauh ke Cina gitu ya. Anak cucu kita bisa tahu ini loh panda, ini pandu. Biar tahu bedanya ya. Tuh, apa sih? Ada yang komen nih, kapan ya pesut mahakam, badak Jawa, badak Sumatera, elang Jawa, orang hutan, jalak Bali, anoa bisa naik status kayak gini? Wah, cukup banyak karena ya. Ini jadi salah satu hewan yang terancam punah di Indonesia. Salah satunya ada pesut mahakam yang ada di Kalimantan, ada badak Jawa, badak Sumatera, kemarin juga gajah Sumatera ya. Iya. Di apa Sumatera barusan kena musibah juga. Kena musibah orang hutan. Jalak Bali ya, semoga kita tuh di Indonesia ini cukup kaya ya, entah dari hasil alamnya, bahkan hewan-hewannya juga flora faunanya beragam lah ya, semoga bisa dikonservasi dengan baik lah ya. Selanjutnya itu apa? Untung kalian tidak di hutan Indonesia, nak. Hutannya digundulin, pohon bambu ganti sawit. Aduh, makan sawit sakit, nggak bisa ya. Tapi pandu bisa makan. Pandu bisa makan. Pandu itu bawa aja, mata sudah kayak panda tadi. Itu teman-teman siapa tahu ada yang matanya kayak panda juga tuh. Waduh, dirawat ya, jangan sampai masuk jadi hewan rentan juga nih nanti nih. Nanti dia kena. Selanjutnya ada animasi Indonesia terlaris yaitu Jumbo akan tayang di Korea Selatan. Waduh, tiap bulan nih kayak kita udah ngebawain seenggaknya
satu dari film Jumbo ini akan tayang di sini ya Kak ya, hampir tiap bulan tuh dari beberapa episode sebelumnya. Dan kali ini akan tayang di Korea Selatan pada bulan Februari sekitar tanggal 25 Februari. 2026 ini ya. Iya betul. Jadi setelah sukses memecahkan rekor sebagai salah satu film animasi terlaris di Indonesia dengan meraih 10 juta penonton, film animasi Indonesia yang disutradarai oleh Rian Adriandi ini siap tayang di Korea Selatan pada 25 Februari 2026. Bahkan kabar ini juga langsung diinformasikan oleh Rian ya melalui akun X-nya atau Twitter-nya gitu ya. Wah, dalam unggahnya Rian Adriandi menyapa penggemar Korea dengan antusias. Gimana ya? Jumbo versi Korea itu gimana? Apakah bahasanya nanti? Ya, apakah akan pakai dubbing? Kalau Jumbo jadi bahasa Korea apa nih? Apa ya? Nggak tahu. Jumbo. Ya terus Terus melaju lah ya film-film Indonesia. Betul. Mengembangkan sayapnya. Diharapkan nanti akan ada banyak lagi film animasi-animasi yang lebih baik lagi nih dari Jumbo. Betul, yang merah putih, one for all. Waduh. Dan dari Indonesia to Korea, sekarang Korea to Indonesia. Nah ini hadiah banget nih beritanya, coba. Nih ada BTS umumkan tur dunia 2026. Konser ini akan digelar di Jakarta pada akhir tahun 2020. Akhir tahun, masih akhir tahun. Iya, jadi buat teman-teman yang mau nonton masih sempet nih nabung nih. Tuh, jadi BTS dijadwalkan akan menggelar konser di Jakarta pada tanggal 26 dan 27 Desember 2026 dengan AIME Entertainment Group sebagai promotor. Konser ini menjadi momen yang sangat dinantikan para penggemar BTS yang dikenal dengan sebutan ARMY. Ini ARMY juga dia. Iya, tapi zaman-zaman kecil. Sekarang kan karena BTS kemarin banyak yang wamil dan sempat off, jadi banyak boy group Korea yang makin naik daun lagi. Jadi sempat agak ya gitulah. Nah, tapi sekarang karena mulai tur dunia lagi nih makin rame lagi. Dia bakal nonton nggak? Waduh, kita lihat nanti akan akhir tahun nanti ya. Ini ya pasti war tiket. Iya, war tiket. Kalaupun ada uangnya belum tentu dapat tiketnya kayak gini. Waduh. Karena harus war ya, memang harus war. Iya, apalagi berkelahi dengan calo-calo ini, waduh. Nih, terus nih, selain di Indonesia, BTS juga akan tampil di sejumlah kota besar di dunia. Rangkaian tur ini mencakup Goyang, Tokyo, London, serta lebih dari 30 negara lainnya. Tur ini akan menjadi konser global pertama BTS dalam 5 tahun terakhir sejak Permission to Dance on Stage yang berakhir pada 2022 kemarin. Jadi itu konser terakhir mereka. Konser terakhir mereka ya, konser terakhir internasional mereka. Iya, dan akhirnya ini mereka tur lagi. Pasti banyak menunggu-nunggu. Tuh. Jangan lupa nabung ya. Iya. Nabung jual gini. Waduh. Jangan. Nanti pas nonton konsernya malah pingsan kayaknya. Nih, terus ada yang nanya nih. Tiketnya gratis apa bayar ya? Menurut situ gitu. Kalau gratis kita langsung berangkat ya Kak ya? Berangkat tahu nggak tahu lagunya, yang penting berangkatnya dulu. Kamu sih cuma satu lagu. Dia lupa. Yang dia lupa. Udah lama nggak dengerin BTS nih. Ini golongan apa di tiket gratis nih? Konser bulan 12, mikirin dapat atau enggak tiketnya dari bulan 1. Waduh. Berarti sudah begini. Iya, kira-kira kapan ya pembukaan war tiketnya? Biasanya tuh berbulan-bulan sebelum. Oke, yang terakhir itu ada apa dia? Ini ada BPS catat angka pernikahan di Indonesia turun drastis. Terendah dalam 1 dekade dalam 10 tahun terakhir. Waduh. 10 tahun terakhir Indonesia mengalami penurunan angka pernikahan. Betul. Jadi pada tahun 2014 jumlah pernikahan di Indonesia itu tercatat mencapai 2,11 juta. Namun angka tersebut merosot menjadi 1,47 juta pada tahun 2024. Wow. Lumayan. Iya. Lumayan banyak yang belum menikah ya. Jomblo sekarang masih. Salah satunya Kak Gagas nih. Nih, jadi ini tuh
bukan tanpa alasan keraguannya itu karena ada beberapa faktor krusial yang saling berkelindan. Di antaranya tuh kayak pendidikan yang lebih tinggi. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikan, waduh. Ya, aku fokus pendidikan. Fokus karir dulu ya kak ya. Nih, jadi karena semakin tinggi jenjang pendidikan, cenderung untuk menunda pernikahan demi mengejar karir atau studi lanjut. Terus tuh kemandirian finansial, terus gaya hidup urban juga, yang cenderung memiliki usia pernikahan yang lambat dibanding wilayah pedesaan tuh. Karena memang ya habit warga urban ya, di kota kan kerja. Iya, mungkin karena biaya hidupnya juga cukup besar ya, jadi buat nikah tuh mikir berkali-kali. Nah, terus dulu lah. di sela angka pernikahan yang menurun, data BPS juga menunjukkan tren yang berbanding terbalik pada angka perceraian. Wow, banyak. Waduh, ketahanan rumah tangga tampak menjadi tantangan besar di era modern ini. Jadi di tahun 2014 tercatat sebanyak 344.000 berapa nih? 344.237 kasus perceraian. Dan sekarang nambah nih di 2024 itu menjadi 394.608 kasus. Meningkat sekitar 50 ribuan ya. Puncak kasusnya angka perceraian sempat memuncak pada tahun 2022 pada saat pandemi ya, pasca pandemi COVID-19 dengan jumlah dari 516.000 kasus. Waduh. Karena kalau pandemi kemarin itu menjadi satu fenomena yang iya, karena kan kita banyak kehilangan ya, ada yang di PHK, ada yang keluarganya harus berduka gitu, banyak sekali lah guncangan pada saat pandemi. Itu ada komen-komen yang apa nih? Ini ada pembenaran dari makhluk yang katanya kapan nikah. Kan yang wajib mah sholat. Izin. Kita mah wajib sholat. Yang wajib sholat dulu, nikah nanti dulu. Belum ada aja. Waduh. Terus nih, jadi ini jawaban kalau nanti lebaran ditanya ya. Iya. Kenapa belum nikah? Oh, kan yang wajib sholat. Iya, itu bagus. Kopi. Bentar lagi kan lebaran kan. Iya. Terus nih, semuanya juga malas nikah karena apa-apa serba mahal tuh. Beli rumah mahal, beli apalagi kebutuhan ya kak ya. Biaya pendidikan anak, biaya susu anak. Kalau gaji cuma 1 juta 2 juta. Aduh, nanti dulu kayaknya. Dipikir-pikir wedding mahal, mending wedding jahe. Wedang dong. Biasa kalau sudah pikiran tuh kayak gitu. Biarin dah ngurangi angka penduduk. Ada aja emang alasan-alasan jomblo-jomblo ini, para urbaners yang belum punya pasangan atau mungkin sudah punya pasangan tapi masih ngumpulin uang nih, ada jawabannya ya. Kita doain ya. Iya. Doain kalau yang lagi bersama-sama berjuang jangan sampai ketahuan selingkuh. Tuh. Sudah sama-sama berjuang. Ujung-ujungnya selingkuh batal lagi. Oke, dia sampai di sini kita berita-berita seru-seru ya, berita kita. Benar. Lagi asik-asik nih, waduh. Lagi positif lah. Iya. Apalagi tadi dengar kabar panda yang sudah nyampe 1.800 kan. Jadi yang lihat panda-panda imut, bukan pandu ya. Duh, mandi. Pandu ninda mandi tuh. Mata hitam. Oke, dia dan buat teman-teman ya tadi yang belum nikah, yang belum kerja, semoga bisa dapat kerjaan, bisa nikah, bisa jalan-jalan. Habis nikah ya bulan madu, habis nikah tidur, bingung mau ngapain ya. Semoga bisa dapat kerjaan tahun ini. Nikah ketemu pasangan tahun ini. Yang belum punya kendaraan bisa beli kendaraan. Tapi kalau udah punya kendaraan jangan merokok di jalan ya. Iya betul. Itu yang masih merokok di jalan sudahilah. Jalanan ini bukan hanya untukmu. Oke Adia semuanya, sampai jumpa lagi di minggu depan. Kita nanti ketemu lagi dengan berita-berita informasi
yang teraktual, yang lagi ramai, apa terpanas, nih. terhot, terbaru ya. Oke, jangan lupa di subscribe, Di like, di komen. Terus kalau ada saran konten atau ada topik yang mau kita bahas, boleh ke Instagram kita ya, Kak, ya. boleh langsung ke Instagram kita di sini. Ding, ding. Oke, semuanya sampai jumpa. Dadah. Dadah, bye bye.